Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini kita memasuki hari kedua masa puasa. Kita akan berpuasa sampai Paskah nanti. Sebulan lebih, 40 hari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengarahkan hati kepada Tuhan. Masa puasa ini juga disebut dengan masa tobat. Dan sebetulnya tobat itu mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah sadar, yang kedua adalah menyesal, dan yang ketiga melakukan pertobatan secara nyata. Itulah tobat. Kalau tidak sadar, tidak bisa menyesal. Menyesal saja, kalau melakukannya lagi, belum tobat juga. Maka mari kita sadar. Pertanyaannya apa sih yang sebetulnya perlu kita sadari? Yang perlu kita sadari adalah bahwa kita itu sebetulnya debu. Kita itu debu, selalu menjadi debu, dan akan tetap menjadi debu. Sadar hal itu. Mengapa? Karena ketika tidak sadar, lalu kita menjadi sombong. Dan sebetulnya persoalan manusia adalah kesombongan. Dia itu debu, tetapi seperti bisa berkuasa. Bahkan seperti bisa mengatur dunia ini. Bahkan bisa mengatur negara lain, perang, supaya menjadi lebih baik. Hayah, kita itu debu yang dikasihi Tuhan begitu rupa. Sampai-sampai kita dipercaya untuk memelihara seluruh ciptaan. Tapi apa yang terjadi? Karena debunya ini nggak sadar, dia pikir bisa mengelola, memelihara dunia ini dengan sendiri, tanpa Tuhan. Lalu kacau balau. Kesombongan itu yang perlu kita sadari. Dan memang benar. Bukan hanya 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, sudah ribuan tahun yang lalu terbukti bahwa manusia ini memelihara semesta tidak bisa. Malah makin rusak alam semesta ini. Buminya hancur, tanahnya digali, diambil semuanya. Yang tidak perlu pun diambil sampai rusak buminya. Pohon-pohon ditebang, diambili semua, sampai rusak. Dan betapa banyak spesies, baik binatang maupun tumbuhan yang musnah dan tidak bisa muncul lagi. Ratusan. Itu karena ulah manusia yang katanya pinter itu. Sombong, bisa mengelola dunia ini dengan baik. No. Bahkan dengan kemajuan teknologinya, merasa hidupnya lebih baik. Tidak. Malah menurut saya makin parah. Nah, itu yang perlu disadari. Ada yang salah, bahwa si debu ini sok hebat, bisa mengatur hidupnya sendiri, bisa mengatur alam semesta dengan teknologi dan kemajuan ilmunya, yang katanya hebat itu, tetapi tidak sadar bahwa tetap membutuhkan Tuhan. Dia itu tetap debu kalau tidak dikasihi Tuhan. Kalau tidak diberi kepercayaan dan kehidupan oleh Tuhan. Maka itu yang perlu disadari. Debu yang dicintai. Pada dirinya sendiri dia adalah debu. Tetapi karena dicintai Tuhan, begitu rupa, maka dia bisa hidup, bisa bahagia, bisa maju. Maka sadar, jangan melupakan kasih Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian sesudah sadar, mengarahkan hidup kepada Tuhan. Itu. Kalau bisa seperti yang dikatakan pemazmur, kesukaannya adalah merenungkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Maka ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan daunnya selalu hijau, segar. Kalau melekat pada sang sumber, yaitu Tuhan sendiri, maka sadar bahwa dirinya debu
dan kemudian mengarahkan hatinya, hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri yang egoistik, karena itu tidak akan berhasil dan sudah terbukti. Maka jangan meninggalkan Tuhan, malah mengarahkan hati kepada Tuhan. Mengubah arah. Dan itulah arti pertobatan, metanoia. Artinya mengubah arah. Mengarahkan hati kepada Tuhan, bukan egoistik kepada kepentingannya sendiri. Karena tidak akan berhasil, akan tetap kembali menjadi debu. Dan kemudian mengarahkan hati kepada Tuhan, kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan dan berusaha dengan tekun melaksanakannya. Dengan cara itu, dia memperoleh kehidupan. Karena memang arti hidupnya ada pada Tuhan yang menciptakan dan mengasihinya, bukan pada dirinya sendiri. Seperti Bunda Maria. Bunda Maria itu dipuji oleh malaikat. Terpujilah engkau di antara wanita. Engkau akan mengandung Allah Putra, Yesus Immanuel. Itu dari pihak Tuhan, dari pihak malaikat, dari pihak orang lain. Tetapi Bunda Maria tetap memandang dirinya sendiri. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Harusnya seperti itu. Meskipun kita dicintai begitu rupa oleh Tuhan, saya ini adalah hamba. Bahkan saya ini adalah debu. Tanpa cintamu apakah artinya diriku? Harusnya begitu. Tapi lupa. Seolah-olah kita bisa sendiri. Sang debu ini bisa hidup sendiri, bisa mengatur kehidupannya, bisa mengatur alam semesta, bahkan bisa mengatur hidup orang lain, lalu kacau balau. Yang ada adalah frustrasi, kerusakan alam, climate change yang makin sulit diprediksi, muncul banyak sekali penyakit, virus berbahaya, dan sebagainya. Karena lupa bahwa hidup kita itu sebetulnya melekat pada Tuhan. Dan hanya berarti karena Tuhan mencintai kita. Itulah masa tobat. Mengubah arah, mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan kemudian mencoba bertumbuh dari dalam. Fokus pada proses internal, proses psikologis, proses batin. Untuk pertumbuhan. Dengan cara merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian berusaha dengan tekun melaksanakannya. Tidak ke arah luar terus. Status, kehebatan, kepandaian, kecanggihan, yang ujung-ujungnya hanya sampah dan perang, dan merusak alam. Maka penting sekali sadar, kemudian menyesal, dan bertobat. Ini adalah kesempatan kedua, bahwa kita bisa membaharui diri, apabila kita bisa mengubah arah, mengarahkan hidup kita kepada Allah dan bukan kepada diri kita sendiri yang egoistik. Dengan mengubah arah itu mau cepat atau lambat sampai. Tetapi kalau kita tidak mengubah arah dan tetap egoistik, mencari kemuliaan di luar sana, bukan dari Tuhan, dan menggarisbawahi proses batin di dalam, maka kita tidak akan sampai. Itu hanya seperti mengubah moda transportasi saja. Maunya ke Surabaya tapi arahnya ke Merak. Maunya ke timur tetapi arahnya ke barat. Lalu tidak sampai-sampai kemudian diubah moda transportasinya. Dari sepeda motor menjadi mobil. Dari mobil menjadi kereta api. Dari kereta api menjadi pesawat. Lebih cepat tapi tetap tidak sampai karena salah arah. Yang dibutuhkan adalah metanoia, bertobat, mengubah arah. Mengarahkan hati kepada Allah dan bukan kepada diri sendiri. Dan kemudian meneliti proses batin untuk terus bertumbuh dalam iman dengan tekun merenungkan sabda Tuhan dan berusaha melaksanakannya. Berbahagia karena Tuhan, bukan karena hal-hal yang lain. Dengan cara itu kita mempunyai kesempatan kedua untuk bisa hidup dalam damai sejahtera, mencapai keselamatan, yaitu kesatuan penuh dengan Allah yang adalah sang kekasih jiwa, yang membuat hidup kita berarti, yang membuat debu ini punya makna. Tetapi terpisah dari Tuhan, kita tetap debu, selalu debu, dan selamanya akan tetap debu. Maka kita ditandai dengan abu, supaya ingat bahwa kita ini abu, tetapi begitu dicintai oleh Tuhan.
Yang penting dicintai oleh Tuhannya itu. Cinta Tuhannya itu, bukan debunya. Karena itu jangan terpisah dari cinta Tuhan itu. Maka mari kita sadar, kemudian menyesal dan bertobat. Terutama menyadari bahwa kita ini tidak punya arti tanpa Tuhan. Dan jalannya hanya satu, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Karena kita ini cenderung menjadi sombong. Satu-satunya cara adalah bertobat, menyadari diri yang tidak berarti, menyesal, dan kemudian bertobat. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus. Dengan cara itu kita bersatu dengan Tuhan dan memperoleh keselamatan. Karena kita bersatu dengan Sang Kasih sendiri, yaitu Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.